Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Oke, view listener semuanya, kita balik lagi ya, masih barengan dengan Lulu di program podcast Bisikan Lulu. Sekarang kita lanjut ke episode 19. Nah, kali ini adalah salah satu yang banyak dibahas, yang banyak dipikirkan oleh orang juga. Rumah itu kan salah satu kebutuhan primer ya, harusnya ya. Nah, tapi untuk orang-orang zaman sekarang kadang tuh mikir, aduh kalau aku gaji UMR kira-kira bisa nyicil rumah nggak ya? Soalnya kadang dengan gaji UMR itu lumayan disepelekan. Kayak buat beli ini aja susah, apalagi mau nyicil rumah. Dan hari ini kita sudah kedatangan ada Pak Hari selaku sales manager dari salah satu agen properti ya Pak ya, di Batang. Nanti kita bakal spill di mananya. Dan kita bakal ngobrolin tentang itu, bakal mengulik, bakal mengulas apakah kaum-kaum UMR ini itu sebenarnya bisa untuk nyicil rumah. Halo Pak, selamat. Halo, apa nih? Selamat pagi. Pagi ya. Selamat pagi aja ya, biar lebih semangat ya. Gimana kabarnya Pak? Syukur alhamdulillah sehat Kak Lulu ya. Oke. Ini kalau menurut Pak Hari nih ya, gimana nih? Sebenarnya buat kita punya rumah itu susah nggak sih? Ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya sama tahun sekarang, susah mana atau sama aja Pak? Oke. Sebelumnya terima kasih ya atas pertanyaannya. Susah nggak untuk punya rumah seperti itu ya, dari tahun sekarang sampai saat ini? Sebetulnya untuk kepemilikan rumah itu menurut pribadi saya dan juga beberapa kasus itu tidak susah ya Mbak ya. Artinya kan memiliki rumah kan bisa ada dua kategori ya. Apa tuh? Pembelian cash kalau kita uangnya banyak gitu ya, ataupun kredit yang istilah sekarang itu KPR gitu ya. Nah, kalau untuk pengambilan rumah dari tahun ke tahun itu justru kalau menurut saya itu sedikit ada kemudahan atau kelonggaran. Mungkin dulu kalau misalkan orang beli rumah kategorinya pegawai negeri, pekerjaannya yang ibaratnya oke nih, karyawan misalkan di sebuah perusahaan besar seperti itu ya. Nah, semakin bertambahnya tahun itu pengambilan rumah itu tidak monoton di orang-orang yang berpenghasilan seperti itu. Jadi boleh dikatakan untuk semua kalangan itu sekarang bisa ngambil rumah secara tentunya KPR. Seperti KPR. Itu. Tapi kalau untuk harga rumah sendiri kayaknya semakin kesini pasti semakin naik dong. Betul ya. Jadi yang namanya properti itu mungkin tidak ada istilah harganya turun. Gitu ya. Itu makanya jadi investasi yang baik juga ya. Betul ya. Selain jadi tempat hunian, bisa jadi untuk investasi karena dari tahun ke tahun harganya itu pasti mengalami kenaikan. Seperti itu Mbak Lulu. Kalau sekarang nih nyampe di angka berapa Pak biasanya kalau tanah ya per meter gitu? Kalau tanah per meter itu tergantung dari tempat ya, tergantung dari lokasi. Nah mungkin saya akan menginformasikan harga rumah yang standar saja karena kebetulan ini saya di rumah subsidi, jadi mungkin saya nyebutnya di harga rumah subsidi. Kalau saat ini itu di harga 166 juta ya. Karena kalau rumah subsidi itu untuk harga memang mengikuti dari pemerintah. Emang udah ditentuin berarti? Betul. Sama semua. Tapi tergantung dari wilayahnya. Misalkan Jakarta harganya mungkin 180 atau berapa gitu ya. Kalau untuk Jawa Tengah di harga 166 juta. 166. Betul. Kalau untuk permasalahan DP gitu? Kalau untuk DP itu tergantung dari developer masing-masing ya, seperti itu. Tapi kalau dari perbankan itu minimal bisa 1% dari harga rumah tersebut. 1% berarti berapa tuh? Berarti sekitar 101.660. Itu minimal? Betul, minimal DP. Tapi kadang saya itu pernah ngeliat gitu ya, DP 500.000 udah dapet terima kunci. Itu gimana maksudnya? Gitu. Jadi itu mungkin strategi marketing ya, atau strategi promo dari masing-masing pengembang atau developer. Jadi ada yang 500.000 sudah bisa serah terima kunci, seperti itu ya. Nah, itu juga terkadang ini gimmick saja, bisa dikatakan gimmick karena pada
pada kenyataannya ketika misalkan konsumen datang, ternyata 500.000 itu hanya misalkan booking fee atau pilih unitnya saja ya. Ya tentunya kalau misalkan teman-teman di sini yang ingin ngambil rumah, pastikan ditanya dulu secara detail nih, ini 500.000 itu betul atau tidak, seperti itu. Ya bisa jadi itu memang betul 500.000 karena ada beberapa biaya itu yang memang didiskon atau masih ada promo dari developer, seperti itu. Jadi bisa saja 500.000 itu benar, atau bisa saja 500.000 itu hanya untuk tanda jadi saja. Seperti itu Mbak Lulu. Jadi harus dijelasin dulu ya, harus di-clearin di awal sebelum akhirnya kita, daripada nanti kita udah bayar 500.000 habis itu ternyata di belakangnya masih keluar uang lagi dan lain sebagainya, seperti itu. Ya kadang soalnya saya pernah baca gitu kan di sosmed, ada yang bilang ini beneran nggak sih segini, nanti ujung-ujungnya sekian juta gitu biasanya. Betul. Nah kalau ini kan akhir-akhir ini pemerintah sempat meluncurkan peraturan baru ya, belum disahkan sih, cuman masih rencana agenda gitu. Kalau sekarang minimal di tipe berapa Pak? Kalau untuk rumah subsidi di Batang khususnya ya, itu standarnya di tipe 30/60. 30/60. Nah, 30 itu adalah luas bangunannya, 60 itu adalah luas tanahnya. Kalau di Batang Pekalongan standarnya untuk rumah subsidi di tipe 30/60 gitu. Walaupun kemarin sempat ada wacana kan dari pemerintah untuk luas tanahnya kan lebih diperkecil lagi 25 gitu ya. Ya. Tuh ya. Itu gimana Pak kalau menurut Pak Hari? Jadi gini, kalau dari sudut pandang saya sih ya, dengan 25 meter persegi, katakanlah lebarnya 5 meter, berarti panjangnya harus 5 meter, karena 25 meter persegi ya. Kalau menurut saya sih itu untuk misalkan satu keluarga, misalkan punya anak satu, itu menurut saya sudah terasa sempit, gitu ya. Apalagi misalkan nanti anaknya 2. Nah, dari pemerintah itu kan dengan luasan seperti itu, pinginnya nanti modelnya ditinggikan, seperti itu. Nah, terkadang orang ngambil rumah itu kan, apalagi rumah subsidi ya, pasti kan untuk merenovasi dan lain sebagainya itu kan pasti bertahap, tidak langsung nanti kok bisa di renov sedemikian rupa sehingga jadi bagus kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih masih standar saja di 60 masih oke sih gitu. 25 kayaknya udah bikin aduh sempit banget. Iya, sempit banget. Tapi udah pernah lihat mock up-nya kan Pak? Sudah pernah. Nah itu bener-bener kayak gini doang ya, lurusan aja. Lebih kayak ini sih, mungkin kalau di kota-kota besar itu apartemen ya. Iya. Jadi lebih sempit kayak gitu sih. Ruang tamunya aja itu nyatu kan sama ada apa? Area dapur. Area dapur, terus mesin cuci gitu. Waduh, berarti kalau dari segi developer sendiri, kalau semisal nih peraturan tersebut sudah diterapkan, akankah mengambil opsi itu? Kalau misalkan sudah diterapkan itu ketentuan dari pemerintah, ya mungkin kita harus mengikuti ya, karena untuk rumah subsidi itu memang harus mengikuti ketentuan dari pemerintah. Cuma nanti kita juga bisa lihat potensi market yang ada, mungkin ada solusi-solusi lain biar konsumen itu tetap mendapatkan luasan tanah yang lebih layak, tetapi kita tidak keluar dari aturan pemerintah. Tapi kan dengan adanya 25 meter persegi itu adalah pilihan aja kan Pak? Kita masih bisa menggunakan yang luas 60 atau gimana sih sebenarnya? Kalau dari aturan untuk rumah subsidi, kalau misalkan contoh nih sekarang 60 meter persegi, biasanya kan ada yang luasan lebih dari 60 meter persegi, 72 gitu ya? 72 misalkan ya. Nah itu kan tergantung dari nanti developernya ya, masing-masing developer, entah itu dikenakan biaya tambahan per meternya atau bagaimana. Mungkin yang 25 meter persegi bisa saja kedepannya jadi seperti itu. Gitu. Itu maksudnya dari 60 ke 25 itu kan sangat-sangat downgrade-nya lumayan nih ya. Betul. Tapi kalau dari tahun ke tahun emang ada penyempitan tanah terus ya Pak untuk peraturan pemerintah ini? Sebetulnya kalau untuk rumah subsidi itu memang luasan tanah itu minimal 60. Dari dulu Pak? Iya, maksimal itu sebetulnya ada batas maksimal ya. Kalau setahu saya itu di angka 200 meter persegi. Cuma kalau di 200 meter persegi mungkin
daerah-daerah yang masih Lahannya banyak ya. lahannya masih banyak seperti itu ya. Tetapi kalau yang di Batang itu pada umumnya sih 60 Oke. seperti itu. Nah, kalau di 200 apakah harganya tetap di 166 atau gimana? Tentunya beda ya, tentunya beda. Kalau misalkan harga mungkin di 166 yang tadi saya bilang itu dari luasan itu misalkan standarnya 60, mungkin harus ada penambahan per meternya itu di angka berapa. Biasanya seperti itu, tapi saya jarang sih kalau sampai luasan 200 lahan ya. itu di atas 100 ya. Paling mentok-mentok 72. Oh, biasanya Iya. 72. Mbak Lulu kan mungkin pernah lihat di perumahan ya, atau pernah dengar-dengar info untuk luas lahan, wah ada yang 72, ada yang 60 seperti itu sih. Oke. Gitu Mbak Lulu. Kalau menurut Pak Hari nih, Oke. mending kita itu nabung dulu biar bisa beli rumah secara cash, atau ya udahlah nggak apa-apa kita nyicil gitu. Lebih mending yang mana? Lebih mending yang mana ya? Buat anak-anak muda zaman sekarang kalau nih. anak muda zaman sekarang, kalau misalkan dia pekerjaannya oke, bisa menabung mungkin sebulan itu di angka 5 juta ya, sah-sah saja ya. Artinya pilihan masing-masing, mau beli rumah secara menabung dulu kemudian bayarnya cash ataupun KPR. Cuma perlu kita pertimbangkan juga ada beberapa hal ya. Contoh, misalkan kita ingin beli rumah harganya di 200 juta. Andai kata beli rumah harga 200 juta. Kemudian kekuatan menabung kita hanya 2 juta per bulan. Oke. Ya, tentunya itu kan butuh waktu yang lama. Iya. Kurang lebih sekitar 8 tahunan lebih ya. 8 tahun lebih, dan belum tentu di 8 tahun yang akan datang rumah itu harganya masih di 200 juta. Ya, pasti naik. Betul ya, pasti naik. Jadi kan kita harus nambah lagi mungkin tabungannya lebih ekstra. Nah, belum lagi pastinya kan ada kebutuhan makan dan lain sebagainya gitu kan. Kembali lagi, kalau misalkan uang mereka cukup, silahkan nabung. Tetapi ada satu alternatif, kita bisa menikmati rumahnya dulu, kemudian bayarnya bisa mencicil. Ya, seperti itu. Jadi semua tergantung dari pilihan. Kalau misalkan kok pingin menghuni lebih awal dan nanti tinggal nyicil, nah solusinya sekarang dipermudah dengan KPR. Ya, kalau misalkan pingin nabung dulu ya monggo, tapi harus diperhatikan juga harga properti pasti semakin naik ya tiap tahunnya. Seperti itu sih. Wah, apalagi kalau buat anak-anak zaman sekarang menurutku ya lebih susah buat nabung. Betul ya. Biasanya kita nabung, habis itu nih yang uang di luar tabungannya itu udah habis, tapi kita pengen beli ini beli itu, ya akhirnya kita Diambil ambil lagi. tabungannya. Seperti Ya itu. nggak banyak-banyak ya kalau kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau KPR sendiri kan ada subsidi dan non subsidi ya Pak Iya, ya. Itu betul. bedanya apa? Oke, jadi kalau KPR itu memang ada subsidi, ada non subsidi. Jadi perbedaan yang pertama itu memang kalau subsidi itu mendapatkan ibaratnya bantuan ya dari pemerintah. Dalam hal ini adalah subsidi suku bunga. Ya, jadi kalau untuk yang subsidi itu memang suku bunganya disubsidi dari pemerintah. Kalau yang sekarang berarti 5% per tahunnya. Artinya apa? Untuk cicilannya itu jadi lebih terjangkau. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau rumah subsidi itu harganya ada aturan atau batasan dari pemerintah. Yaitu kalau di Jawa Tengah berarti 166 juta ya. Kemudian kalau untuk rumah subsidi memang terbatas dengan luasan tanah. Seperti itu ya. Jadi itu untuk yang subsidi. Kalau non subsidi itu memang orang itu bisa memilih luasan tanah yang berbeda-beda, yang lebih luas sesuai dengan keinginan. Tapi kembali lagi, kalau misalkan untuk harga, dari segi harga untuk rumah non subsidi itu bervariasi ya. Jadi Uploadnya berapa Pak? gimana? Mulai dari berapa? Mulai dari berapa? Jadi tergantung dari developer, ada yang mulai dari 250, ada yang dari 300 juta. Itu kan otomatis lebih mahal ya. Dengan misalkan sama-sama luasan tanah 60, harganya di 280 atau 300 juta seperti itu. Itu dari harga. Kemudian dari cicilan. Dari cicilan, kalau rumah subsidi itu cicilannya itu 5% itu fix sampai dengan lunas. Kalau untuk non subsidi itu untuk cicilannya nanti bunganya lebih gede, dan juga biasanya ada istilah floating. Floating ya, ya, Iya, naik jadi terus. adalah istilah floating yang terkadang konsumen itu
kayak jadi sesuatu yang wah ternyata kok naiknya gede banget tinggi kayak ya? gitu loh. Oh, setinggi itu Kak, Pak? Biasanya dari berapa tiba-tiba nanti berapa gitu? Betul, jadi misalkan contoh nih dari misalkan 1,8 misalkan ya. Itu tahun pertama. Tahun pertama sampai tahun kedua mungkin, tergantung dari perbankannya ya. Ada yang fixnya flatnya 2 tahun, ada yang setahun. Nanti biasanya kenaikannya itu kadang bisa lebih dari itu, misalkan dari 1,8 jadinya 2,6 atau berapa seperti itu. Mantap, lumayan ya. Iya, jadi untuk anak-anak muda ya, kalau menurut saya sih lebih enaknya ambil subsidi dulu. Tenornya berapa nih pilihannya? Sama nggak antara subsidi sama subsidi sama non subsidi ya? Kalau untuk subsidi itu memang minimal tenor itu di 10 tahun. Minimal di 10 tahun, maksimal itu di 20 tahun. Seperti itu. Tapi kalau untuk non subsidi ya bisa di bawah 10 tahun ya, misalkan kok 7 tahun ataupun 5 tahun seperti itu. Oh, berarti itu untuk tenor kita milih sendiri, atau misal nih kita udah milih yang 10 tahun tapi nanti dari banknya itu di ACC-nya yang 15 tahun atau gimana? Oke, siap. Jadi kita memang nanti kalau untuk beli rumah subsidi itu bisa milih tenor ya. Saya kiranya pingin yang 10 tahun aja nih. Tapi nanti bisa aja di ACC kok yang 15 tahun atau 20 tahun. Karena itu ada beberapa faktor Mbak Lulu ya. Faktor yang pertama itu dari pendapatan. Oh, minimal di berapa sih Pak sebenarnya? Iya, jadi pendapatan ya. Pendapatan itu kalau misalkan untuk kita ngambil rumah subsidi, sesuai UMR itu sebetulnya masih bisa. UMR Batang bisa, UMR Batang Pekalongan bisa ya. Tetapi itu rata-rata biasanya dapat tenor yang 20 tahun. 20 tahun. Seperti itu. Jadi kita bisa nih mengajukan misalkan kok ingin tenor yang 10 tahun ya. Tetapi dari perbankan ketika cross check data pekerjaan gitu kan. Oh, ini gajinya kok kira-kira cukupnya di 15 tahun nih. Karena kan dari porsi gaji itu tidak mungkin kan semuanya untuk angsuran kan. Pasti perbankan kan menghitung ada untuk biaya hidup dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mbak Lulu. Oke, UMR itu kalau masih single ya, yang di ACC. Kalau udah berkeluarga minimal di berapa, maksimal berapa gitu Pak? Kalau untuk ini ya, kalau untuk single di UMR masih bisa. Minimal. Gitu ya, minimal ya. Kalau untuk batas maksimal itu di tahun ini ada kenaikan ya. Kalau dulu kan batas maksimal per kakak pendapatan suami istri itu di angka 7,9, di bawah 8 juta lah ya. Kalau saat ini bisa di angka sampai di 10 juta. Masih bisa ya? Iya, artinya terkadang ada orang yang ingin ngambil rumah subsidi nih, tapi kok ternyata pendapatannya lebih dari 8 juta. Kalau dulu memang belum bisa nih, karena pendapatannya terlalu gede, istilahnya seperti itu. Nah, kalau sekarang memang dari pemerintah itu untuk area Jawa Tengah itu bisa di angka maksimal di 10 juta. 10 juta maksimal? 10 juta maksimal. Tapi kalau dari klien Pak Haris sendiri nih, pernah nggak yang benar-benar dia itu UMR terus berhasil nyampe di ACC ke bank gitu? Ya cukup banyak yang UMR sampai berhasil di ACC oleh bank ya. Tetapi dengan catatan ini, biasanya kalau untuk di UMR itu, ngepres di UMR, itu biasanya mereka tidak ada pinjaman lain. Gitu. Jadi misalkan tidak ada pinjaman di motor atau pinjaman apapun, nah itu biasanya lebih mudah untuk di ACC-nya, walaupun gajinya di UMR seperti itu. Berarti kalau masih punya apa kayak tunggakan lain gitu nggak bisa ya? Itu bisa mempengaruhi persetujuan kredit, tetapi itu juga ada solusinya. Contoh misalkan yang bersangkutan ini pengajuan KPR masih punya pinjaman, asalkan pinjaman itu kualitas kreditnya lancar, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kualitas kreditnya buruk ya, entah itu macet seperti itu ya. Kemudian yang tadi kaitannya dengan gaji masih UMR, itu ada alternatif lain. Misalkan yang bersangkutan punya usaha sampingan, itu bisa dimasukkan juga Mbak. Jadi untuk menambah pendapatan yang kita ajukan ke bank. Seperti itu. Kalau tadi ya masalah tenor ya, misalkan kita di ACC di 20 tahun nih Pak, tapi bisa dilakukan percepatan gitu nggak nanti di tengah-tengah? Gitu, oke ya. Jadi kalau untuk percepatan angsuran ya, intinya misalkan kok kita dapatnya 20 tahun, berkehendak 15 tahun atau 10 tahun itu cepat lunas ya. Itu dari perbankan ya, ada cara-cara tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
untuk percepatan angsuran biar cepat lunas itu ada. Nggak perlu khawatir ya. Jadi misalkan kok dapatnya ternyata yang 20 tahun, tetapi kita ada dana lebih ya, bisa saja nih tenornya jadi lunasnya jadi di tahun ke-15 itu bisa, gitu ya? lebih cepat bisa. Oke. Lebih fleksibel sih sebetulnya. Lebih fleksibel. Kalau dulu Pak Hari, Pak Hari ambil rumah nggak sih? Iya, kebetulan ambil juga. Di sini? Di Batang juga. Di Batang ya? Iya. Itu tahun berapa Pak? Berarti di 2021 mungkin. 2021. Nah, waktu itu luas tanahnya masih berapa, luas bangunan berapa, dan harganya masih dianggap berapa tuh? Kalau untuk luas tanah masih di 60. Masih sama ya? Sama, di 60. Jadi mulai dari tahun mungkin 2020 ke atas itu rata-rata standarnya sudah 60, Mbak. Oh, udah nggak 72 Iya. lagi ya? Kalau 72 mungkin di tahun-tahun 2020 ke bawah. Walaupun ada beberapa mungkin yang masih 72. Tapi kebanyakan standarnya yang 60 sih. Seperti itu. Kemudian kalau untuk harga memang selisih ya kalau sama yang sekarang ya. Dulu itu harga masih di 150 jutaan. Berarti lumayan lah ya. Kalau sekarang kan sudah 166 ya. Iya. Gitu. Selisihnya. Makanya untuk teman-teman kalau misalkan pengen ngambil rumah, jangan ditunda-tunda karena pasti harganya semakin naik sih. Biasanya berapa tahun sekali Pak naiknya itu? Bisa diprediksi nggak? Tidak mesti ya Mbak, tapi 1 tahun sekali itu pasti. 1 tahun sekali? 1 tahun sekali itu pasti. Terkadang pas waktu kemarin itu saya mengamati ada 1 tahun itu kenaikannya hampir 2 kali gitu loh, di pertengahan sama di akhir tahun. Tapi naiknya berapa Pak biasanya? Saya ambil contoh nih, yang tahun lalu masih di 160 jutaan, sekarang 166, berarti kenaikannya adalah 6 tahun jutaan. lalu masih 160 ya? 160. Oke. Gitu. Buat syarat-syarat ngambil KPR itu apa aja sih Kak? Susah nggak sebenarnya? Kalau untuk pengambilan KPR sebetulnya dibilang susah itu fleksibel ya, tidak susah Ribet menurut nih saya. jangan-jangan. Ya, jadi ribet itu sebetulnya pola pikir kita sendiri nih, misalkan, wah kita mau ngambil KPR, dikasih berkas ada sekian lembar, belum dibaca aja saja kita sudah, wah ini berkasnya kok banyak banget, ribet kayak gitu. Padahal kalau dijalani ya simple, mudah gitu ya. Jadi untuk syarat yang utama ya pastinya kita nanti screening dulu untuk SLIK OJK atau istilahnya BI checking. Iya, BI checking. Itu adalah penentu orang tersebut bisa diproses tidak untuk KPR kayak gitu. Karena kalau misalkan kok SLIK OJK-nya mohon maaf jelek atau merah atau ada riwayat kredit macet, itu memang bisa pengaruh di pengambilan KPR seperti itu. Untuk syarat-syarat yang lain data diri ya, seperti KK, KTP, kemudian NPWP. Kemudian ini ada 2 kategori. Misalkan kategorinya pekerja. Kalau pekerja itu berarti harus melampirkan slip gaji 3 bulan terakhir, kemudian surat keterangan kerja, ada rekening koran juga seperti itu ya. Nah, kalau untuk wirausaha itu bisa melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat, dan juga nanti untuk penggantinya slip gaji adalah laporan keuangan. Seperti itu. Dan itu pun kalau misalkan dari pihak konsumen ada kendala, dari tim sales kami pasti akan memberikan solusi atau membantu sekiranya berkas itu biar lebih cepat, biar lebih mudah. Oke. Seperti itu, pasti dibantu sama tim sales ya. Berarti alurnya itu kita milih unit dulu. Betul. Booking kan? Iya. Terus habis itu di BI checking. Habis BI checkingnya oke, baru masuk ke pemberkasan. Pemberkasan terus apalagi ke bank. Ke bank. Kalau udah di ACC, baru lanjut tahap selanjutnya ya. Betul. Oke. Itu memakan waktu berapa lama Pak? Oke, jadi masing-masing dari ini ya, masing-masing dari konsumen juga. Karena gini, kalau semakin konsumen itu pemberkasannya semakin cepat, otomatis ACC-nya semakin cepat, serah terima kuncinya semakin cepat gitu ya. Jadi pertama tahapnya tadi yang Mbak Lulu bilang, konsumen tersebut harus booking unit. Kemudian setelah booking unit kita bantu proses BI checking. Kalau BI checkingnya bagus, kita lanjut kasih pemberkasan. Biasanya dari pemberkasan itu kita kasih deadline waktu untuk berkas itu dikembalikan ke kami, biar prosesnya tidak terlalu lama ya. Nah, setelah itu proses ke bank, dan setelah ACC kita persiapan untuk akad dan serah terima kunci. Nah, ini untuk saran saja dari saya untuk teman-teman nih nanti yang lihat podcast ini ya. Jadi kalau misalkan prosesnya ingin lebih cepat ya,
pastikan pilih developer yang unit rumahnya itu ready. Seperti contoh di Puri Delta City Set ini ya. Di Puri Delta City Set itu unit rumahnya ready. Jadi dari booking sampai serah terima kunci itu tidak sampai berbulan-bulan. Karena syaratnya dari perbankan kalau rumah itu harus mau diakadkan, rumah sudah jadi 100%. Nah, terkadang kalau misalkan teman-teman ambil unit rumah di unit rumahnya yang itu belum ready. dibangun, belum ready, ACC baru dibangun, itu kan harus menunggu lama. Seperti itu, harus nunggu rumah itu jadi dulu. Tapi rata-rata biasanya lebih banyak yang unitnya udah ready atau nunggu ACC dulu baru dibangun, Pak? Ya, kalau saya lihat itu di daerah Batang Pekalongan ya, kebanyakan sih di ACC dulu baru dibangun. Seperti itu. Jadi itu biasanya kan membuat akhirnya agak lama ya. Setelah di ACC harus nunggu unitnya ready dulu. Nah, kalau di Puri Delta City Set itu kita unitnya ready. Jadi teman-teman bisa pilih unit itu langsung cross check nih. Unit saya pingin pilih yang ini, langsung bisa dicek unitnya seperti apa karena sudah ada bangunan yang ready. Seperti itu Mbak Lulu. Kalau di Puri Delta ini kan belum lama ya sepertinya ya Pak ya? Iya, kalau yang di sini belum lama ya. Jadi ini untuk informasi tambahan. Jadi Puri Delta Asri itu PT-nya adalah PT Dwi Wahana Delta Megah. Ini pusatnya Semarang ya? Pusatnya di Semarang. Kita kantor pusat ada di Ngalian Semarang ya. Nah, proyeknya itu banyak Mbak Lulu. Tidak hanya di Batang saja ya. Ada yang di Kendal, ada yang di Semarang, ada yang di Bawen, ada yang di Tuntang juga, yang perbatasan Salatiga. Nah, yang ini yang di Batang. Batang juga udah 2 kalinya ini ya? Betul, Batang sudah ada 2 kali ya. Berarti dulu Puri Delta Asri 8 yang lokasinya di Tragung. Nah, karena di sana sudah sold out, kita pindah ke sini. Ini Puri Delta Asri 12. Iya, jadi ini proyek ke-12 dari PT Dwi Wahana Delta Megah. Nah, itu. Karena ini itu luas banget ya, seperti mau bikin kawasan sendiri. Iya, betul ya. Udah mirip-mirip kayak ITB jatuhnya ya. Iya. Ini ada berapa unit, Pak? Jadi di sini di Puri Delta City Set ini kita unitnya lebih dari 1.200 unit Mbak Lulu. 1.200 unit. Iya, 1.200 unit ya. Satu kelurahan ya? Mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Nah kalau misal nih, ini kan belum banyak yang ready tapi ya Pak ya, untuk saat ini gitu kan, masih dalam proses pembangunan. Tapi kalau semisal suatu saat ada buyer yang pengennya itu milih yang di tempat mana gitu, yang di situ belum dibangun, gimana Pak? Begitu, ya. Kalau di Puri Delta Asri sendiri ya, kita memang jualannya kan unit yang sudah ready. Dan kita untuk sistem penjualan itu memang by system ya. Jadi ketika unit tersebut belum dibuka, di aplikasi itu di situ belum muncul. Pakainya aplikasi Pak? Betul. Jadi kalau misalkan kita mau booking unit tersebut, ya di aplikasi belum muncul, jadi belum bisa di booking. Seperti itu sih Mbak. Aplikasinya apa Pak? Kalau aplikasi kita ada semacam web ya, pakai web. Kemudian kalau dulu ada aplikasi Rumahku Puri Delta, nah itu bisa cek di situ, seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kok saya mau ngambil unit yang di sini nih, kalau di sistem itu belum ada, ya nggak bisa. Gitu. Kirain. Jadi harus nunggu dulu. Berarti emang udah terstruktur, terprogram by system gitu. Betul. Ya. Nah karena kalau kan kita tahu ya, perumahan subsidi ini itu udah banyak banget ya, semakin lama semakin banyak. Iya, sudah karena banyak. Udah nggak ada perkampungan kayaknya sekarang. Sepertinya beralih ke itu ya, perumahan semua ya. Nah katanya nih saya pernah dengar juga, biasanya kalau rumah subsidi itu ini pasti cepat rusak, kualitasnya kurang bagus dan lain sebagainya, bener nggak Pak? Tidak semuanya ya. Artinya gini, mungkin ada beberapa kasus konsumen itu kecewa ambil rumah subsidi baru dihuni 1 tahun 2 tahun, temboknya sudah retak-retak, ataupun misalkan kok hampir mengelupas. Itu memang hal-hal seperti itu ya banyak saya dengar ya, ada yang konsumen mengeluh seperti ini dan lain sebagainya. Saya pernah nih ada pengalaman seperti ini gitu ya. Nah ini teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalkan ambil rumah di Puri Delta City Set ya. Jadi pastikan kalau mau ngambil rumah itu harus di cross check, karena ketika awal kita ditawari rumah pastikan sales memberikan flyer ya. Di flyer itu biasanya kan ada spesifikasi bangunan
ya, pakainya apa, materialnya seperti apa. Nah, itu bisa di cross check. Yang kedua, kita mungkin bisa cross check itu secara langsung, melihat progresnya ataupun rumahnya yang sudah jadi, bisa di cross check kekuatannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, untuk di Puri Delta City Set sendiri, kita ada tim khusus, ada tim istilahnya quality control ya. Jadi quality control itu bertugas untuk mengecek progres pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor. Iya, jadi ini misalkan dibangun oleh kontraktor. Dari pihak PT itu menyediakan tim quality control yang harus sesuai dengan prosedur PT, standarnya PT. Jadi ketika misalkan di cross check bangunannya ada yang kurang atau spesifikasi materialnya ada yang kurang tidak sesuai dari standar PT, itu pasti akan ditegur dan diperbaiki. Jadi kalau untuk teman-teman yang ngambil di Puri Delta City Set ini, saya rasa untuk kualitas bangunannya oke sih. Oke. Gitu. Sambil minum dulu kita, Pak. Ya, monggo, silakan. Mbak Lulu. Oke. Kita minum dulu ya, guys. Iya. Lumayan capek juga. Oke, tapi kalau menurut pandangan Pak Hari sendiri nih, anak-anak muda zaman sekarang itu masih menganggap punya rumah itu penting nggak sih? Gini, kalau mungkin saya lihat ini ya perkembangannya. Kalau dulu mungkin 2 tahun yang lalu mungkin anak-anak muda punya rumah itu kadang nanti mau dipakainya untuk apa, karena tinggal di rumah orang tua masih oke. Seperti itu ya. Jadi pola pikirnya masih banyak seperti itu. Tapi semakin bertambahnya tahun, saya lihat itu seperti yang di sini ya, Puri Delta City Set. Itu banyak anak-anak yang muda, usia masih 21, 22, itu sudah pada ngambil rumah. Ternyata saya tanya nih, kenapa kok ambil rumah, alasannya apa gitu kan. Jadi alasannya mumpung masih muda, masih bisa bekerja, punya penghasilan, sisihkan untuk beli rumah. Jadi suatu saat kalau misalkan sudah menikah, sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri. Seperti itu sih Mbak Lulu. Oh, berarti waktu ngambil itu milih waktu single gitu ya? Iya, masih single. Mungkin kan karena masih single, dia kebutuhannya belum terlalu banyak gitu kan. Dan itu mungkin tidak semuanya ya, karena ada yang orang mikir nanti aja dulu lah, masih muda ya, saatnya seneng-seneng kayak gitu healing ya, buat pengalaman. Kadang gitu Pak, bingungnya itu kita mau invest ke properti atau invest ke pengalaman gitu. Iya, betul. Sebenarnya lebih penting mana tapi? Ya kembali lagi saya kembalikan ke orangnya. Kalau memang dia itu lebih seneng eksplor pengalaman, ya mumpung masih muda, ya monggo sah-sah saja. Cuma perlu dipikirkan juga untuk jangka kedepannya seperti apa. Gitu. Toh apalagi dengan adanya program KPR subsidi dari pemerintah dengan cicilan yang terjangkau, itu menurut saya sih anak muda harusnya sudah punya rumah. Harusnya ya, kita harus berpikir ke depan. Iya. Nggak cuman kan kita hidup nggak cuman saat ini aja. Iya, betul kan. Pasti nanti berkeluarga, punya anak, seperti itu sih. Tapi kalau misal ya penghasilan masih pas-pasan, itu sebenarnya beresiko nggak sih kalau kita kayak nekat buat ngambil rumah? Oke. Jadi kalau untuk penghasilan pas-pasan, misalkan ya penghasilan pas-pasan, contoh ini yang 20 tahun itu angsurannya di 1 jutaan nih. 20 tahun di 1 jutaan. 1.072.000 ya. Kalau misalkan penghasilannya di UMR katakanlah, di UMR ya mungkin bisa ekstra ngirit ya. Tapi tergantung lagi nih, kalau misalkan kok tekadnya sudah kuat, dia pingin ngambil rumah, berarti saya harus lebih ngirit lagi, atau mungkin saya sambil ngangsur, sambil kerja, harus punya penghasilan tambahan nih. Nah, berarti penting ya? Penting. Jadi sekarang itu kan banyak sekali ya, maksudnya untuk cara-cara mendapatkan penghasilan tambahan ya, peluangnya banyak banget. Banyak banget. Seperti itu. Jadi tergantung dari mindset orangnya sih. Kalau misalkan gaji UMR ingin ambil rumah, ya bisa saja, gitu kan. Yang pertama pilihannya berarti dia harus kurangi nongkrong-nongkrongnya, healing-healingnya mungkin bisa dikurangi, atau yang kedua mungkin bisa menambah penghasilan ya. Seperti itu. Sekarang ya lumayan gampang kan ya, banyak sekali loker-loker WFH gitu kan. Betul. Yang bisa sambil. Gitu sih. Oke. Kalau di Puri Delta atau mungkin kliennya Bapak gitu ya, pernah nggak yang bermasalah akhirnya dia itu nggak bisa ngelanjutin cicilannya, akhirnya disita bank gitu?
Selama ini sih belum ya. Oh, aman-aman Selama aja. ini aman-aman saja ya. Karena mungkin mereka berpikir ketika mengambil rumah itu mungkin sudah sudah diperhitungkan secara matang ya. Walaupun yang namanya resiko pekerjaan kan ke depan tidak ada yang tahu. Betul. Seperti itu ya. Jadi selama ini sih aman-aman saja ya. Tadi mungkin alternatifnya ketika orang itu kok dari sumber pendapatannya ada agak sedikit berkurang, mungkin berpikir cara lain nih, gimana caranya saya harus mendapatkan penghasilan tambahan. Gitu ya. Gitu sih Mbak Lulu. Oke. Emang kita ya semuanya itu kita harus bisa mengatur sendiri gitu Iya ya. betul. Kan yang ngatur kan juga diri kita sendiri, bukan orang lain. Iya. Yang tahu tentang diri kita ya kita sendiri. Oke, Seperti itu sih. benar-benar. Nah, kalau biasanya yang menjadi pertimbangan sebelum kita mengambil rumah, terutama rumah subsidi itu apa aja, Pak? Yang pertimbangan ya. Oke. Yang pertama biasanya nih dari klien-klien yang sudah ada ya, pertimbangannya pertama lokasi. Lokasinya yang apa Iya. strategis itu? Lokasinya ya boleh dibilang strategis. Kadang gini, lokasi strategis itu belum tentu juga bisa satu memberikan kenyamanan ya, Oke. seperti itu. Jadi memang kadang ada yang milih lokasi dulu, kemudian kawasan ya, kawasannya seperti apa. Karena kan rumah ini untuk jangka panjang kan nantinya. Jadi jangan sampai kita misalkan beli rumah, ternyata sudah jalan setahun, 2 tahun, wah ternyata kok kawasannya seperti ini, tidak sesuai yang seperti saya inginkan kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan dulu ya, seperti kawasannya nanti seperti apa, kemudian fasilitas apa saja yang ada, kayak gitu sih Mbak Lulu. Oke, lingkungan yang nyaman, definisi lingkungan yang nyaman itu gimana kalau menurut Pak Hadi? Kalau menurut saya pribadi ya, jadi pendapat orang beda-beda nih, Beda-beda, ya beda-beda. kan? Mbak Lulu pun Ya, mungkin berbeda-beda ya. Kalau menurut saya gini, ketika misalkan saya ngambil rumah ya, ibaratnya ngambil rumah yang nyaman itu seperti apa? Yang pertama, suasananya itu kalau menurut saya suasana yang tenang, yang tidak terlalu bising. Itu menurut saya sih tempat yang nyaman kayak gitu ya. Karena sehari-hari kita kerja, ketemu sama orang, Betul. mungkin ada pressure dari atasan, ataupun nanti target yang belum tercapai dan lain sebagainya. Itu kan pasti sepulang kerja kita pinginnya nyaman, ketemu sama keluarga, tinggal di rumah yang nyaman, lingkungannya yang nyaman juga, tidak bising dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu, jadi lingkungan itu tidak terlalu bising. Mungkin karena sekarang juga orang itu banyak pilih ke perumahan karena mungkin lingkungannya yang lebih tenang, seperti itu ya. Kemudian dari kualitas udara mungkin perlu dipertimbangkan, karena saya itu lebih suka untuk kawasan-kawasan yang masih sejuk, masih asri kayak gitu. Itu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian selain udara mungkin di lingkungan ya. Lingkungan itu misalkan kok drainasenya seperti apa ya. Nanti untuk jangka panjangnya ini jadi kumuh atau tidak, atau misalkan jadi mengakibatkan banjir atau tidak, gitu sih. Jadi poin pentingnya itu, jadi yang lingkungannya tenang, yang asri, dan ini satu lagi, tenang dan asri, kita harus milih juga fasilitas untuk ke publiknya itu dekat. Fasilitas ke publiknya itu dekat ya, penting. Contoh misalkan kita mau ke fasilitas kesehatan ataupun pendidikan, ataupun misalkan pusat pemerintahan gitu kan, itu terjangkau, itu lebih penting. Jadi kita sudah dapat nyamannya, tapi mau kemana-mana juga enak aksesnya, seperti itu sih. Oke, lingkungan nyaman dan juga tadi fasilitas-fasilitas yang ada. Iya. Apakah di Puri Delta ini bisa memberikan itu? Oke, saya jawab tentunya bisa ya. Oke, emang apa aja Pak keunggulan di sini? Nah ini, jadi keunggulan di Puri Delta City Set itu ya, mungkin ada beberapa fasilitas yang tidak ada di perumahan lain. Ini daya tariknya ya. Nah di Puri Delta City Set itu karena ini membangun sebuah kawasan hunian Mbak Lulu. Jadi bukan hanya kita jualan rumah, tetapi kita membangun sebuah kawasan, di mana sebuah kawasan itu tentunya harus ada fasilitas-fasilitas pendukung untuk memudahkan aktivitas penghuninya atau warganya ya. Nah yang pertama di Puri Delta City Set itu kita menyediakan PAUD dan playground. Oke, ada sekolahnya sendiri ya? Ada sekolahnya sendiri ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang sudah ngambil rumah di Puri Delta City Set 12 ya? Iya, Puri Delta 12 atau Puri Delta City Set ini, kalau misalkan punya anak kecil, nggak usah jauh-jauh nih.
mau masukkan ke PAUD di kawasan perumahan sudah ada. Itu membuat satu yang pertama untuk efisiensi ya, karena dari rumah bisa langsung ke PAUD. Betul. Kemudian untuk tingkat keamanannya Nah, ya nggak terlalu khawatir ya. tidak khawatir, tidak keluar-keluar di jalan gitu Betul. kan. Itu yang pertama, kita menyediakan PAUD dan playground. Kemudian kita menyediakan lapangan olahraga. Oh, ada lapangan olahraga. Ada lapangan olahraga. Jadi biasanya kalau misalkan kok yang suka olahraga dan lain sebagainya, kita menyediakan arena untuk olahraga ya, entah itu untuk badminton ataupun volley ataupun apapun ya, kita menyediakan arena untuk olahraga. Kemudian fasilitas ibadah kita menyediakan itu dua ya, ada satu masjid, ada satunya musola. Oh, Jadi di dua titik yang berbeda. Karena masjid itu kan yang lebih besar ya, otomatis mungkin untuk Jumatan gitu ya. betul ya. Kemudian kalau yang titik lainnya itu kita ada musola juga. Jadi ada dua fasilitas untuk ibadah itu, masjid sama musola. Kemudian kita ada taman bermain anak. Tadi playground ya, mungkin Iya. ada mainannya, kita juga ada taman bermain juga. Jadi kalau misalkan sore-sore sambil jalan-jalan sama anak, main-main ke taman bisa. Gitu ya. Kemudian selain itu kita menyediakan ini, mungkin ini yang tidak ada di perumahan-perumahan lainnya. Kita menyediakan area pemakaman. Kedengarannya mungkin serem ya. Wah, Iya, kok di agak perumahan shock ada ya. area pemakaman. Tapi itu sangat ini loh, apa namanya, Penting sangat ya penting dan sebenarnya. dibutuhkan untuk jangka panjang, jangka kedepannya seperti itu ya. Karena banyak kasus kadang ada yang misalkan karena di perumahan itu kan orangnya pendatang nih. Ketika misalkan mohon maaf terjadi resiko meninggal, biasanya kan dipulangkan ke kampung. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada sanak keluarga yang di sana, gitu kan. Nah itu kan yang jadi pembahasan kedepannya, gimana nih nanti mau dimakamkan di mana. Nah Puri Delta City Set atau Puri Delta Asri, semua proyeknya sudah difasilitasi dengan area pemakaman. Jadi untuk jangka panjangnya sudah dipikirkan. Tidak hanya itu saja Mbak, Apa? kita juga menyediakan pos security. Itu Ya, yang penting ya. walaupun ini rumah subsidi, kita ada pos penjagaannya, ada pos security, dan security-nya itu saat ini berarti sudah ada dua ya, yang bergantian. Oh, untuk saat ini? Iya, saat ini juga sudah ada. Oh, padahal belum selesai ya maksudnya Iya, ya? belum selesai pos security, kemudian kita juga nantinya ada CCTV juga. Ya, walaupun rumah subsidi ini yang jadi pembeda. Jadi teman-teman pastikan ya kapan-kapan harus main ke sini nih. Iya. Gitu ya. Harus lihat sendiri sih, soalnya waktu aku pertama kali kesini kadang ngelihat flyernya aja tuh bingung sebenarnya ini perumahan subsidi atau bukan Atau ya. bukan, gitu ya. Soalnya bentuknya tuh bagus, kayak nggak subsidi. Iya, gitu. Nah ini satu lagi nih Mbak Lulu. Tadi kan Mbak Lulu masuk dari ini ya, jalan-jalan besar itu ya. Dari jalan besar itu, kalau orang-orang yang suka misalkan jogging nih pagi atau sore, itu area sini, jogging area sini saja itu sudah lumayan menguras tenaga, dan tidak harus jogging luar dari area perumahan. Karena di sini jalannya sudah lebar, semuanya menggunakan vulture beton dan jadi lebih rapi sih. Nah, Gitu. ini kenapa di sini itu lebih mengutamakan jalannya ya? Biasanya rata-rata kalau perumahan itu jalan itu terakhir dibangun gitu. Iya, nah itu pembeda dari Puri Delta Asri sama proyek-proyek yang lain. Kalau Mbak Lulu nih, kira-kira kalau misalkan dikasih milih perumahan yang Mbak Lulu sudah menghuni tapi jalannya belum jadi, sama yang walaupun belum menghuni, walaupun survei lokasi saja jalannya sudah ada, kira-kira pilih yang mana? Ya, yang jalannya jadi dulu ya. Yang jadi biar dulu kan? surveinya tuh gampang, enak gitu ya. Karena gini, jalan itu kan apa namanya, akses yang paling dibutuhkan. Kita punya rumah nih, tapi akses jalannya kok tidak ada, kan bingung juga. Iya, Seperti itu. Nah, kita di Puri Delta City Set, kenapa selalu mengutamakan akses jalan? Karena yaitu akses paling utama nih untuk keluar masuk, untuk aktivitas, untuk kegiatan seperti itu. Mungkin gini ya, kalau menurut saya, kebanyakan kan perumahan yang ada di daerah sinilah ya, Batang Pekalongan, itu nggak nyampe beribu-ribu unit. Berarti kan kawasannya lumayan sempit gitulah ya, nggak luas banget. Nah, ketika wilayahnya itu lumayan sempit, artinya jalan yang mereka bangun juga nggak akan seluas itu. Mungkin mereka mikirnya gini, buat keluar masuk truk gitu nggak sih? Kalau udah dibangun jalannya nih, terus buat keluar masuk truk kan gampang rusak ya nggak sih Pak? Iya, betul, bisa jadi. Nah itu jadi yang terkadang dari developer lain mungkin ketika bikin jalannya itu nanti karena masih untuk keluar masuk kendaraan itu sih, apa namanya, untuk material dan lain sebagainya. Betul. Nah kalau di sini kita memang tetap bikin dulu
dan jalan itu kita memang sudah standar untuk dilewati truk dan lain sebagainya itu masih aman, sampai nanti jangka panjangnya itu masih aman. Seperti itu sih Mbak. Iya sih, emang luas. Tadi luasnya berapa Pak? Kalau untuk jalan ini di 12 meter jalan utama. Oh, 12 meter. Iya. Ya pantes. Biasanya kalau perumahan itu rata-rata berapa ya Pak? Kalau untuk jalan per blok itu rata-rata 6 meter. Sama seperti di sini jalan 6 per meter. bloknya itu 6 meter. Oh. Untuk jalan utama itu tergantung ya. Ya, tapi yang selebar ini sepertinya sih tidak ada. Mungkin di bawah 10 ya? Atau maksimal 10 gitu ya? Bisa jadi sih di bawah 10. Oke, kalau di sini ada nggak sih mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu juga ya? Apakah ada promo? Oke. Jadi kalau promo ini, pertanyaan Mbak Lulu tepat banget nih. Jadi saya sampaikan ke teman-teman ya yang nanti lihat podcast ini. Saat ini masih ada promo spesial banget ya. Saat ini masih ada promo spesial banget. Jadi teman-teman itu kalau misalkan mau ambil rumah di Puri Delta City Set dengan fasilitas yang super lengkap seperti ini, dengan kawasan yang besar seperti ini, tidak perlu keluar biaya yang mahal. Ya. Jadi tidak perlu sampai puluhan juta untuk ambil rumah di sini. Jadi saat ini masih ada promo spesial itu hanya 3.500.000 all in. Sampai serah terima Sampai kunci? serah terima kunci ya. Bukan hanya untuk DP saja itu 3.500.000 itu. Jadi sudah all in, sudah termasuk DP, sudah termasuk biaya-biaya, sudah termasuk biaya proses bank dan lain sebagainya. 3.500.000 all in sudah bisa terima kunci. Gitu. Berarti tapi untuk booking fee ada sendiri ya? Itu sudah termasuk booking fee Mbak Lulu. Oh, DP Jadi itu booking fee? iya, jadi 3.500.000 itu komposisinya adalah booking fee 500.000. Nanti yang 3 juta itu bisa dibayarkan setelah ACC Bank. Nah, lebih enaknya seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu keluar 3,5 juta itu di awal, ya hanya 500.000 di awal untuk pilih unitnya. Kemudian nanti setelah di ACC Bank baru pelunasan yang 3 juta. 3 juta gitu ya? Seperti itu. Nah, ini ada spesial lagi nih. Apa? Spesial Hari Keluarga Nasional. Oke ya. Iya, dari tanggal 15 Juni kemarin sampai nanti tanggal 29 Juni itu kita masih ada promo yang booking fee itu normalnya 500.000, kita cukup bayar 29.000 saja sudah bisa pilih unitnya. 29.000. Betul. Wow, berarti cuma 3.029.000. Betul, totalnya 3.029.000 sudah bisa pilih rumah ya. Dan pastinya nanti selalu update perkembangan dari Puri Delta City Set, karena kita banyak kejutan-kejutan lain sih. Update-nya di Instagram ya atau di mana Pak? Instagram di Puri Delta Asri, kemudian sama di akun TikToknya ya, Puri Delta Asri juga. Puri Delta Asri. Oke, kalau pemilihan bank itu dipilihin dari Puri Delta Asrinya atau kita bisa milih sendiri nih mau pilih bank apa gitu? Oke, siap. Jadi yang pertama itu sebetulnya konsumen bisa pilih sendiri ya, karena kita kan ada beberapa rekanan bank, bisa pilih sendiri. Kemudian yang kedua mungkin bisa diarahkan dari kami, tergantung dari data yang ada. Misalkan datanya si A nih, ini sepertinya cocoknya dimasukkan di bank A. Seperti itu. Kita konsultasi juga sama orangnya. Kalau misalkan di bank A bagaimana gitu kan, di bank B bagaimana, seperti itu. Tetapi pada dasarnya kalau untuk rumah subsidi mau di bank manapun itu angsurannya sama Mbak, tidak ada beda. Gitu. Berarti perbedaannya cuma di apa nih? Perbedaannya mungkin cuma di proses ya, diproses ya. Saja sih. Oke, ini benar-benar kawasannya gede banget. Kalau mungkin kalian semua pernah kalau sama BIP ya masih BIP ya mungkin kalau di sini luasan itu 13 hektar. 13 hektar 13 hektar. Kalau bayangkan 13 hektar itu mungkin bisa kayak pabrik gede sih. Iya sih emang. Makanya ini kalau di spill semuanya itu susah banget ya, durasinya nanti kepanjangan. Makanya mending langsung aja buat kalian yang penasaran kesini, nanti kita taruh itu ya alamatnya di mana Pak? Oke, untuk Puri Delta City Set ini alamatnya ada di Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang ya. Kalau dari alun-alun Batang itu dekat, paling sekitar nggak ada 15 menit sudah sampai di sini. Oke, oh iya ini saya mau tanya nih. Ini kan tempatnya ada di Batang ya. Yang bisa ngambil perumahan di sini itu hanya untuk orang-orang Batang dan sekitarnya atau misal kayak ada dari luar kota mau ngambil sini gitu. Kan karena subsidi ya? Iya. Jadi untuk rumah subsidi itu memang ada syarat dan ketentuan ya orang yang ngambil ya. Kalau ini lokasinya di Batang, itu memang kategorinya yang bisa ngambil itu orang yang sehari-harinya tinggal atau bekerja di Batang dan Pekalongan. Seperti itu. Kalau misalkan kok yang bersangkutan itu ternyata orang KTP-nya Jakarta nih, orang luar.
tapi sehari-harinya memang kerjanya di sini di Batang atau Pekalongan, itu bisa. Itu bisa. Seperti itu. Oke. Cuman kalau semisal ada orang luar kota mau ngambil di sini tanpa ada kegiatan atau menetap di sini, itu yang susah ya. Nah, yang susah seperti itu ya. Oke. Mungkin terakhir nih Pak, closing statement apa, dan mungkin buat view listener semuanya, pemuda-pemudi yang masih bingung, masih maju mundur, aku mau ngambil rumah dulu atau mau beli kendaraan dulu atau mau apa gitu, yang masih bingung gitu Pak. Oke, siap ya. Untuk yang masih bingung nih, untuk teman-teman yang masih bingung mau ngambil rumah dulu atau kendaraan dulu, yang pertama memang pastikan sesuai dengan kebutuhan ya. Pastikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kalau misalkan mau ngambil rumah, pastikan cari developer yang terpercaya, yang track recordnya bagus ya, karena ada beberapa kasus misalkan kita sudah ngambil perumahan ternyata sertifikatnya belum pecah atau masih ada untuk izin-izinnya yang masih kurang dan lain sebagainya. Itu ya, harus perhatikan developernya seperti apa. Kemudian tanyakan detail nih untuk spesifikasi ataupun nanti promo-promonya seperti apa, jadi biar sampai enggak salah pilih. Sudah masuk uang sekian harus nambah lagi seperti itu ya. Nah, yang paling penting rumah itu adalah menurut saya kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Jadi ketika teman-teman sudah siap untuk kira-kira ingin beli rumah, menurut saya langsung saja ya, karena harga rumah semakin lama semakin naik. Jadi kalau misalkan teman-teman semakin menunda, otomatis harganya semakin ketinggalan, tambah jauh lagi. Seperti itu sih Mbak Lulu. Oke, iya sih, bener banget. Saya juga setuju banget ya. Rumah ini tuh bisa menjadi hunian dan juga bisa menjadi investasi kita. Karena tadi betul kata Pak Hari, kalau harga rumah itu nggak bakal turun. Beda kalau kayak kendaraan gitu ya, betul. atau handphone, elektronik gitu kan pasti bakal turun ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Hari atas waktunya. Sama-sama. Sukses terus buat Kuri Delta Asri, apalagi yang ke-12 ini ya. Iya. Terima kasih buat view listener semuanya. Buat yang mau cek langsung ke lokasi, nanti kita kasih alamatnya di bawah ini. Bye bye, see you. Terima kasih.